Halo guys, selamat datang di channel Mas Dosen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada mata kuliah Mekanika Tanah, subbabnya pemadatan tanah. Mungkin video ini akan disajikan dalam dua part karena materinya cukup banyak. Yang pertama terkait dengan pemadatan tanah di laboratorium secara teoritis, dan kemudian part kedua nanti adalah pemadatan tanah di lapangan. Oke guys, kita mulai. Kenapa kita perlu lakukan pemadatan tanah di lapangan? Jadi, pemadatan tanah di lapangan dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh nilai daya dukung tanah yang kita harapkan untuk nantinya kita bangun suatu struktur atau konstruksi yang ada di atasnya. Baik itu bisa berupa gedung, bendungan, jalan, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai pendahuluan kita akan saksikan slide berikutnya. Jadi kita ibaratkan kita bekerja di lapangan, kita diberikan suatu site atau lokasi proyek yang masih alami, belum kita buka atau belum kita treatment. Jadi dapat kita saksikan di sini, given site kita mempunyai sifat-sifat biasanya bersifat sangat lepas atau mudah tertekan. Kemudian konsistensinya tidak sesuai dengan yang akan kita kerjakan, sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Permeabilitasnya tinggi terkait dengan penyaluran air ataupun penyerapan air. Kemudian daya dukungnya juga kecil. Nah, ini terkait dengan kemampuan tanah dalam menahan beban yang akan bekerja di struktur kita. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kondisi-kondisi yang sudah kami jelaskan tadi di depan untuk dapat nantinya kita gunakan given site ini menjadi lokasi di mana bangunan kita akan bertumbuh atau konstruksi kita akan bertumbuh. Jadi ada namanya treatment atau stabilisasi tanah yang akan kita berlakukan. Metode stabilisasi tanah sangat banyak sekali yang ada di dunia konstruksi. Nah, tujuannya antara lain yaitu meningkatkan kerapatan tanah, kemudian meningkatkan kohesi atau tahanan geseknya. Nah, dengan meningkatnya kerapatan dan kohesi ini, juga dia akan nantinya meningkatkan daya dukung dari tanah. Kemudian stabilisasi bisa juga dilaksanakan dengan menambah bahan kimiawi atau fisik pada tanah. Nah, ini biasanya stabilisasi dengan menambahkan bahan atau material lain yang dia mempunyai nilai kuat atau nilai kekuatan melebihi dari kekuatan asli tanah jika nantinya ini ditambahkan. Misalkan bisa dengan soil cement ataupun dengan bahan lain. Kemudian bisa juga dengan menurunkan muka air tanah. Sebagaimana kita ketahui, di mana muka air tanah cukup tinggi di suatu area, air itu akan mempengaruhi segi kekuatan dari tanah yang akan kita gunakan sebagai media pondasi atau tanah dasar kita. Kemudian bisa juga stabilisasi dengan menggunakan metode replacement atau mengganti tanah yang buruk dengan tanah atau material lain yang lebih baik. Misalkan tanah gambut ataupun tanah clay yang humus dan lain sebagainya bisa kita ganti dengan tanah yang agak baik segi kualitasnya, misalkan limestone dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan untuk melakukan stabilisasi tanah. Namun kita akan di sini cenderung nanti akan melakukan pembahasan terkait dengan pemadatan tanah. Itu adalah 2 poin di atas ini, yaitu meningkatkan kerapatan tanah dan meningkatkan kohesi atau tahanan gesek antar butiran tanah. Itulah yang kita lakukan dalam proses pemadatan tanah yang ada di lapangan. Next. Nah, apa dampak tanah yang tidak stabil apabila dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan ternyata kita tidak melaksanakan pemadatan atau stabilisasi tanah yang baik di lapangan? Bisa kita saksikan ini beberapa contoh yang dihasilkan akibat
buruknya proses pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama, jika itu berupa misalkan gedung, basement ataupun kolam renangnya, dia bisa retak ataupun patah di bagian pondasi bawahnya karena memang pemadatan tanahnya yang kurang sempurna, sehingga tanah akan mengalami penurunan di satu sisi, sedangkan sisi lain tanahnya stabil, sehingga terjadilah perbedaan tekanan yang menyebabkan konstruksi pondasi ataupun basement kita menjadi hancur. Yang kedua, bisa juga menyebabkan lantai ataupun lantai pada gedung ataupun lantai atau perkerasan fleksibel ataupun perkerasan kaku di jalan menjadi retak. Ini juga diakibatkan karena tanah dasar dari suatu konstruksi tersebut pemadatannya kurang sempurna, sehingga terjadilah penurunan yang tidak seragam pada subgrade atau tanah dasar itu, yang menyebabkan beban yang diterima oleh slab ataupun oleh perkerasan di atasnya tidak merata tersalurkan ke tanah subgrade di bawahnya, sehingga timbullah retak pada konstruksi kita. Berikutnya, misalkan juga pada konstruksi pipa minyak ataupun pipa gas, apabila memang ada pemadatan yang kurang sempurna di bawah pipa tersebut, ini akan mengakibatkan ke depan pipa bisa mengalami buckling dan kebocoran yang diakibatkan oleh penurunan tanah dasar yang kurang stabil pada saat pemadatannya. Bisa juga pada pondasi rumah atau pondasi gedung, dia juga akan menjadi retak. Ini akibat pondasi yang tanah dasar yang tererosi karena kurangnya pemadatan tadi. Karena kepadatan tanah kurang sempurna, ikatan antar partikel tanahnya juga kurang rapat, sehingga permeabilitas atau air bisa mengalir melalui partikel tanah yang nantinya akan menggerus partikel-partikel kecil tanah, sehingga lambat laun partikel tanah akan hilang atau habis, sehingga pondasi kita mengalami keretakan karena tidak mampu menahan beban yang ada. Bisa juga erosi di sekitar abutmen atau pondasi jembatan, ini sangat sering terjadi. Itu juga disebabkan karena kurangnya pemadatan di lokasi bawah pondasi atau abutmen yang direncanakan, sehingga tanah di lokasi tersebut menjadi istilahnya gerowong karena teralirkan oleh air sungai ataupun air yang ada, sehingga tanah dasar menjadi tidak stabil kembali. Juga bisa terkait dengan beberapa peralatan atau perlengkapan pipa pepipaan di sekitar kita, itu juga mengalami penurunan akibat tanah dasar yang kurang stabil pada saat pemadatannya. Jadi itu beberapa dampak tanah yang diakibatkan oleh kondisi tanah yang tidak stabil akibat pemadatannya. Jadi kita lanjutkan, sebenarnya apa sih tujuan pemadatan tanah yang akan kita lakukan? Jadi tujuan pemadatan yaitu yang pertama meningkatkan mutu tanah, yaitu melalui kita menaikkan kuat geser dari tanah tersebut. Yang kedua, kita memperbaiki daya dukung tanah tersebut. Ilustrasi di samping memberikan gambaran bagaimana perbedaan antara tanah yang dia lepas dengan tanah yang sudah dipadatkan. Dapat kita lihat jarak antar partikel tanah pada tanah yang lepas itu sangat berjauhan, sehingga dia akan memberikan gaya kuat geser tanah yang kurang baik, sehingga nanti dia akan kurang kuat dalam menahan beban yang ada. Sedangkan di posisi ilustrasi kanan, ini kondisi tanah yang dipadatkan, jarak antar partikel tanah berhimpit sangat rapat, sehingga kuat geser antar partikel tanah dapat terjadi, sehingga dia akan meningkatkan kemampuan tanah itu sendiri dalam mendukung beban yang bekerja. Kemudian kita lanjutkan, selain untuk meningkatkan mutu tanah tadi, kita juga bisa memperkecil penurunan atau settlement. Jadi karena memang sudah dipadatkan dari awal, sehingga tanah pada saat menerima beban ke depannya, penurunan yang terjadi akibat beban itu adalah sangat
minor atau kita anggap sebagai sangat kecil sekali karena penurunan awal sudah diperoleh pada saat kita pemadatan. Oke, yang ketiga adalah memperkecil permeabilitas. Bisa kita saksikan ilustrasi di samping. Untuk tanah normal yang belum dipadatkan, dapat kita saksikan jarak antar partikel tanahnya adalah sangat berjauhan sehingga kondisi air bisa melewati antara rongga-rongga butiran tanah dengan sangat bebas. Begitu juga jika ada udara juga dia akan bebas masuk melalui celah-celah antar rongga butiran tanah tersebut. Jika kita bandingkan dengan posisi di sebelah kanan, rongga antar partikel tanah karena sudah dipadatkan menjadi saling berdekatan, saling bergesekan satu dengan yang lain sehingga kondisi air yang akan mengalir melalui celah atau rongga di antara tanah itu juga akan menjadi sangat pelan atau permeabilitasnya menjadi sangat diperkecil. Inilah yang menghambat juga pergerakan butiran tanah yang kecil ini terlepas dari suatu massa tanah ini yang menyebabkan seperti kita sampaikan tadi di depan seperti abutmen pada jembatan atau pondasi pada jembatan itu terdapat rongga atau gerowong pada tanah dasarnya karena lepasnya partikel-partikel kecil ini terbawa oleh air yang melewati dari sela-sela butiran antar tanah. Dengan dipadatkan maka kemungkinan terlepasnya butiran-butiran kecil ini menjadi bisa diminimalisir. Yang keempat yaitu mengontrol perubahan volume relatif. Nah, bisa kita saksikan di ilustrasi berikut, ini tanah tanpa pemadatan sama kondisinya juga jarak antar partikel tanah menjadi sangat renggang atau berjauhan. Kemudian setelah dimampatkan, dia volumenya akan menjadi mampat, kemudian jarak antar partikel-partikel tanahnya juga saling berhimpitan sehingga ini dimungkinkan nantinya perubahan volume relatif ini akibat misalkan ada penambahan air, akibat hujan, akibat adanya luapan air ke lokasi atau tanah dasar tersebut dapat diminimalisir sehingga perubahan volume relatif tanah juga akan bisa diminimalisir atau dikontrol. Baik, kita lanjutkan. Pengaruh apakah yang didapatkan pada pemadatan tanah? Nah, dari hasil penjelasan di depan tadi mungkin bisa kita resume menjadi 3 poin. Yang pertama, pengaruh pemadatan pada tahanan geser, yaitu meningkatnya kepadatan tanah akibat pemadatan umumnya meningkatkan juga tahanan geser. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan subgrade pada konstruksi jalan misalnya, di mana ketika tanah subgrade yang telah dikompaksi itu memenuhi nilai yang dipersyaratkan, maka perkerasan jalan yang di atas tanah subgrade tersebut juga bisa didesain dengan ketebalan yang lebih tipis. Bila dibandingkan nilai tanah dasarnya memang tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan atau tidak dipadatkan. Yang kedua, pengaruh pemadatan pada pergerakan air. Jadi partikel tanah apabila nantinya mendapatkan pembebanan akibat pemadatan, maka rongga pada massa tanah atau ukuran rongga juga akan berkurang. Sehingga perubahan ini menyebabkan juga kemampuan tanah untuk mengalirkan air menjadi rendah atau permeabilitas tanah menjadi rendah. Sehingga tadi disampaikan partikel-partikel kecil tanah kemungkinan tidak akan termobilisasi oleh aliran air karena permeabilitas tanahnya juga menjadi rendah. Pengaruh berikutnya akibat pemadatan yaitu pada adanya perubahan volume tanah. Perubahan volume ini baik shrinkage ataupun swelling merupakan salah satu hal yang sangat penting terutama pada lapisan subgrade di konstruksi jalan. Dapat kita ketahui bersama bila kondisi subgrade konstruksi jalan mengalami pengembangan atau swelling ataupun dia penyusutan atau shrinkage, maka konstruksi yang ada di atasnya apabila itu konstruksi fleksibel maka dia akan menyebabkan retak refleksi pada konstruksi aspal yang ada di atasnya. Begitu juga apabila pada kondisi perkerasan
kaku atau perkerasan beton. Apabila terjadi pengurangan volume, maka beban di atas kondisi jalan tersebut tidak tersalurkan secara merata pada kondisi subgrade-nya atau pondasi di atasnya, sehingga nanti juga akan menyebabkan berpotensi menjadi crack pada konstruksi beton yang ada di atasnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan kita singgung terkait dengan pemadatan ini. Bedanya apa sih sebenarnya dengan konsolidasi? Bagi yang sudah paham terkait konsolidasi, mungkin apa sih bedanya antara konsolidasi dan pemadatan. Tapi memang kalau nanti belum konsolidasi, belum beberapa ada yang paham, mungkin akan kita jelaskan secara lebih mendetail di video tutorial yang akan kita sampaikan di episode mendatang. Oke, jadi tanah itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase solidnya atau butiran tanah, kemudian fase ada air, kemudian satu lagi adalah fase udara atau rongga udara. Jadi kalau pada saat pemadatan, kita itu istilahnya membuang atau mereduksi dari volume udara yang ada. Sehingga dengan rongga atau volume udara yang berada di antara rongga tanah itu dihilangkan, sehingga tanah menjadi lebih padat. Itu penjelasan terkait dengan pemadatan. Jadi gamma D meningkat disebabkan karena partikel antar butiran tanah yang saling berdekatan akibat pengurangan volume air dengan volume air yang tetap. Jadi volume airnya tetap. Namun bila kita bandingkan dengan konsolidasi ini pengurangan secara perlahan-lahan volume pori atau volume rongga, yaitu dengan berlakukan beban statis selama periode tertentu. Jadi yang kita buang di sini adalah volume air. Jadi air ini kita disipasi atau kita keluarkan dari rongga-rongga antara butiran tanah dan juga di antara rongga tanah yang terisi oleh air, sehingga pemadatan diakibatkan oleh pengurangan dari volume air yang ada. Jadi itu sedikit perbedaan antara pemadatan tanah dan konsolidasi. Baik, kita lanjutkan. Apa prinsip-prinsip pemadatan tanah yang harus kita ketahui untuk melaksanakan pekerjaan ini nantinya di lapangan? Jadi yang pertama, pemadatan tanah itu diukur dari nilai berat volume keringnya. Jadi kalau kita sedang membahas terkait dengan pemadatan tanah, berarti kita lebih konsen nantinya membahas terkait dengan berat volume kering dari tanah tersebut. Jadi pemadatan adalah faktor atau fungsi dari kadar air. Nah, kadar air ini nanti yang juga berpengaruh terhadap volume berat kering dari tanah tersebut. Jadi pemadatan sangat akan dipengaruhi oleh berapakah kadar air yang ada di dalam tanah tersebut. Berat tanah kering ini tidak berubah oleh adanya kenaikan kadar air sepanjang volume total tanah tetap. Maksudnya apa? Jadi berat tanah kering ini dia akan cenderung lebih tetap bila mana berat butiran dan volumenya juga tetap. Jadi kita bisa perhatikan melalui rumus ini, berat kering tanah akan tetap apabila berat dari butiran tanah dibandingkan dengan volumenya juga dia akan tetap. Nah, peristiwa bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis itu dinamakan pemadatan, yaitu tanah merapat satu dengan yang lain akibat berkurangnya rongga atau void antar tanah. Dengan kadar air atau W yang ada, maksimum derajat kepadatan yang dicapai suatu tanah adalah jika semua rongga udara atau air void-nya telah hilang. Jadi memang derajat kepadatan maksimum tanah nanti bisa dicapai jika semua rongga udara atau air void itu telah hilang. Nah, ini dinamakan nanti zero air void. Nanti kita akan jelaskan lebih mendetail pada saat percobaan laboratorium terkait pemadatan tanah. Oke, next kita lanjutkan. Prinsip pemadatan berikutnya pernah disampaikan oleh Johnson dan Salberg tahun 1960,
melakukan pengujian di laboratorium bahwasanya pada awal pemadatan berat volume kering bertambah dengan penambahan kadar air, yaitu pada saat kadar air 0 atau W0 di posisi ini, maka berat volume basah tanah itu akan sama dengan berat volume kering tanah di sini. Namun bila kita tambahkan kadar air di W1 ini dengan disertai usaha pemadatan, maka berat butiran tanah padat persatuan volume gamma D juga nantinya akan bertambah. Misal pada saat kadar air W1, maka gamma B-nya nanti adalah gamma 2 ini. Jadi terjadi peningkatan berat kering volume tanah. Nah, apabila nanti air kita tambahkan di W2 dengan usaha pemadatan yang sama, ternyata akan diperoleh suatu nilai kepadatan kering tanah yang paling maksimum. Sehingga kondisi W2 ini yang dinamakan dengan kadar air optimum. Namun, apabila kadar air optimum tersebut kita tambahkan kembali dan kita berlakukan sama dengan usaha pemadatan yang sama, ternyata gamma D atau berat volume kering tanah tarjim menjadi turun. Sehingga memang penambahan kadar air yang melebihi kadar air optimumnya dengan usaha pemadatan yang sama, dia akan memberikan gamma D atau kepadatan yang justru akan lebih menurun atau lebih kecil dari pada saat dia ditambahkan kadar air optimumnya. Sehingga nanti yang perlu kita cari di sini adalah kadar air optimum atau W2 di sini dan berat kering maksimumnya. Jadi tadi sudah disampaikan pada saat kadar air lebih besar dari kadar air tertentu, W2 saat kadar air itu optimum, ini nantinya memberikan gamma D yang paling maksimum. Tapi kenaikan kadar air setelah itu justru mengurangi berat volume keringnya. Karena air tersebut mengisi antara rongga pori yang sebelumnya diisi oleh butiran tanah. Jadi yang awalnya sudah maksimum terisi oleh butiran tanah, karena ada tambahan air maka butiran itu menjadi terisikan oleh air. Nah, kadar air saat berat volume kering mencapai maksimum atau gamma D max itu disebut kadar air optimum. Jadi, air bertindak sebagai cairan pelembut atau softening agent pada tanah yang dipadatkan. Oke, kita lanjutkan. Dalam pelaksanaannya nanti di lapangan ataupun di laboratorium, untuk menguji kepadatan tanah, kita dibedakan menjadi dua, yaitu pengujian dalam skala laboratorium dan pengujian skala lapangan. Dalam skala laboratorium diketahui bersama ada dua pengujian yang dilakukan, yaitu standar Proctor test dan modified Proctor test. Apa itu standar Proctor test dan apa itu modified Proctor test nanti akan kita jelaskan di belakang. Perbedaannya seperti apa, prinsip pengujiannya seperti apa, kemudian untuk mendapatkan hasil kepadatan tanah dan pengujian air optimumnya juga akan kita bahas di belakang. Untuk pengujian lapangan ada beberapa macam cara, namun dalam materi ini kita akan mencoba menjelaskan 3 cara uji kepadatan yang ada di lapangan. Yang pertama yang lazim digunakan yaitu sand cone test. Ada juga nanti dengan balon densometer atau balon method. Kemudian yang lebih advance lagi itu terkait dengan nantinya digunakan nuclear gauge. Nah, inilah uji pemadatan yang lazim digunakan pada pendidikan tanah. Baik, kita lanjutkan. Kita menginjak pada uji laboratorium. Pada tahun 1933 oleh Proctor dilakukan pengamatan bahwa ada hubungan keterkaitan antara kadar air dan berat volume kering dari tanah padat, di mana pada berbagai jenis tanah terdapat suatu nilai kadar optimum tertentu untuk mencapai berat volume kering maksimum, seperti yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya.
Hubungan berat volume kering tersebut dengan berat volume basah dan kadar air dinyatakan sebagai rumus sebagai berikut. Jadi berat volume kering tanah adalah berat volume basah tanah dibagi 1 ditambah dari kadar airnya. Berat kering volume setelah pemadatan, dia bergantung dari jenis tanahnya, kadar air yang dilakukan pada saat pemadatan, dan usaha yang diberikan oleh alat penumbuk atau alat pemadatnya. Nah, karakteristik kepadatan tanah bisa diketahui salah satunya dengan pengujian standar di laboratorium yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Jadi oleh Proctor dikembangkan suatu metode uji yang dinamakan Proctor Test. Ini kita sebut sebagai standar Proctor Test. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah Modified Proctor Test yang juga telah dikembangkan oleh Proctor sebagai media atau alat uji untuk mengetahui karakteristik tanah. Bedanya apa antara standar Proctor Test dengan Modified Proctor Test? Jadi standar Proctor Test ini cenderungnya alat pemadatnya beratnya lebih ringan daripada yang Modified Proctor Test. Jadi energi tumbukan yang dihasilkan lebih ringan dibandingkan dengan yang Modified Proctor Test. Yaitu penumbuknya beratnya sekitar 2,5 kg, tinggi jatuhnya 30,5 cm. Sedangkan yang Modified, tanah nanti dipadatkan dengan alat penumbuk yang beratnya sekitar 4,54 kg. Jadi memang lebih berat dibandingkan yang standar. Dengan tinggi jatuhnya 45,72 cm. Untuk sampel di dalam standar Proctor Test digunakan mold dengan 3 lapisan tanah di mana masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali. Sedangkan pada Modified Proctor Test terdiri dari 5 lapisan tanah yang ditumbuk per masing-masing lapisan tanah tersebut 25 kali juga. Jadi inilah beberapa perbedaan antara standar Proctor Test dengan Modified Proctor Test. Kita lanjutkan. Untuk masing-masing mold pada standar Proctor Test, itu volume dari cetakan yang ada untuk standar Proctor Test itu dengan diameter 114,3 mm dan tinggi 116,43 mm, dia mempunyai volume 944 cm3. Kemudian untuk berat dari hammer dia 2,5 kg, tinggi jatuhnya sekitar 30 cm. Kemudian jumlah layer untuk masing-masing sampel adalah 3 layer dengan jumlah pukulan untuk tiap-tiap layer adalah 25 kali tumbukan per layer. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa sampel dari alat Proctor. Memang ini ada 2. Yang pertama standar hammer, berarti ini adalah standar Proctor Test yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya spesifikasinya seperti apa. Kemudian moldingnya juga ukurannya lebih kecil, 4 inch. Ini ada timbangan dan kemudian ini ada contoh tanah yang sudah dipadatkan. Kemudian untuk Modified Proctor Test, ini adalah Modified Hammer yang sudah dijelaskan tadi, bentuknya lebih besar, beratnya juga lebih besar dengan tinggi jatuh alat pemukul juga lebih besar. Kemudian di sini nanti ada suatu alat ejector dia untuk mengeluarkan sampling tanah ini dari dalam mold atau cetakan sehingga bisa lebih mudah digunakan. Kita lanjutkan. Bagaimana tes atau prosedur tes yang dilaksanakan pada standar Proctor Test ini? Jadi pelaksanaan prosedur ini kita mengacu pada ASTM D689 di mana untuk memperjelas atau mempermudah penjelasan mungkin kita laksanakan atau kita jelaskan dengan menggunakan gambar. Jadi tanah yang akan kita lakukan
pengujian itu kita tambahkan air sesuai dengan kadar air yang akan kita uji. Misalkan di sini kita siapkan 5 sampel dengan kondisi air kadar air 1, kondisi kadar air 2, 3, 4, 5. Kadar air tersebut nantinya ditambahkan pada sampel tanah dan kemudian diaduk hingga merata seluruh sampel tanah. Selanjutnya sampel tanah tadi dimasukkan ke dalam cetakan dengan tinggi sepertiga bagian dari cetakan, kemudian ditumbuk dengan 25 tumbukan per lapisan menggunakan standar pemukul yang sudah ada. Pekerjaan dilaksanakan hingga nantinya mendapatkan lapisan kedua dan lapisan ketiga dengan jumlah pukulan 25 pukulan pada masing-masing layernya. Bila sudah selesai sampai dengan posisi atas, maka di bagian atas sampel kita ratakan. Setelah sampel kita ratakan sesuai dengan ukuran dari tinggi cetakan, kita timbang ukuran sampel tadi bersama dengan ukuran atau berat dari moldingnya. Sebelumnya kita tentu saja sudah menimbang dari berat moldingnya sehingga dapat kita ketahui berapa berat bersih dari sampel yang kita lakukan. Selanjutnya sampel dikeluarkan dari alat molding tadi dengan menggunakan sampel ejector yang dijelaskan tadi. Kemudian kita periksa berapakah kadar air yang ada di dalam sampel tersebut menggunakan cawan dan kita uji untuk mengetahui kadar airnya. Nah, ini dilakukan sampel ini sebanyak 5 kali dengan kondisi kadar air yang mulai dari kadar air pertama yang paling sedikit hingga kadar air 5 yang paling banyak. Sehingga nanti dari pengujian ini dapat kita ketahui kira-kira kondisi atau posisi manakah kadar air optimum yang didapatkan ketika kepadatan kering volume tanahnya maksimum. Sehingga kita ketahui di sini ada berat kering atau volume kering tanah 1, berat volume kering tanah 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini yang akan nanti kita plot menjadi grafik untuk menentukan kadar air optimum pemadatan. Kita lanjutkan. Untuk pengujian standar Proctor ini, sampel tanah ditimbang untuk menghitung bagaimana kadar air masing-masing dari kelima sampel tanah. Nah, volume tadi kita sudah ketahui, volume moldnya adalah 944 cm3, sehingga berat volume basah tanah adalah berat dari volume tanah dibagi dari volume tanah tersebut. Kemudian untuk mengetahui berat kering tanah, maka kita ambil 20-30 gram dari sampel tanah tadi untuk mengetahui kadar airnya. Kemudian dapat kita hitung berat volume kering tanah dengan rumus berat volume kering tanah adalah berat volume basah tanah dibagi 1 ditambah kadar air tanah. Lakukan untuk setiap sampel tanah tadi 5 kali percobaan. Kemudian plotkan nilai gamma D pada sumbu Y dan kadar air yang diperoleh tadi pada sumbu X dari setiap sampel tanah. Dari grafik itu nantinya bisa kita tentukan kadar air optimum yang bisa ditambahkan untuk menghasilkan kepadatan maksimum dari tanah. Mungkin akan lebih jelas kalau kita jelaskan menggunakan ilustrasi grafik. Jadi sampel kita ada 5 tadi, dengan masing-masing kadar airnya kita ketahui untuk masing-masing sampel, dan gamma D untuk masing-masing sampel juga bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan tadi, sehingga kita plotkan garis atau titik-titik tadi dan kita hubungkan dengan garis pemadatan atau kita sebut compaction curve. Dapat kita lihat bersama pada saat tertentu ternyata kita dapatkan adalah berat volume kering tanah maksimum, sehingga ini adalah kepadatan maksimum tanah yang akan diperoleh dengan berapakah besarnya kadar air optimum. Jadi dapat kita lihat di sini garis atau warna blok dari bagan yang berwarna krem ini menunjukkan bahwa dia cenderung ke kering. Sedangkan yang
Bahkan dengan warna biru ini dia menunjukkan semakin ke kanan dia akan cenderungnya semakin basah. Nah, posisi inilah yang kita anggap nantinya sebagai kadar air optimum yang akan kita gunakan pada saat pemadatan tanah di lapangan. Di depan juga kita sempat singgung terkait dengan zero air void curve. Ini kondisi di mana apabila seluruh rongga-rongga antar butiran tanah benar-benar termampatkan secara sempurna tanpa adanya terisi oleh rongga udara ataupun air. Jadi kondisi ini adalah kondisi paling maksimum yang dapat diperoleh di mana kepadatannya adalah 100%. Bagaimana cara mengetahui atau menghitung zero air void? Itu diberikan dengan rumus persamaan. Jadi berat dari zero air void adalah spesifik gravity atau berat jenis tanah dikalikan dengan berat jenis air dibagi 1 ditambah kadar air dikalikan dengan berat jenisnya. Nah, dari masing-masing sampel apabila kita masukkan dari masing-masing berat atau kadar airnya nanti akan didapatkan zero air void curve-nya ini. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh dari pengujian standar Proctor test tadi, di mana ujung akhirnya adalah kita mengetahui berapa gamma Dmax dan kadar air optimumnya. Nah, ini nanti grafik ini bisa digunakan ke depan, salah satunya yaitu untuk mengetahui atau mencari CBR desain dari suatu lapis subgrade atau lapis perkerasan suatu jalan. Nah, itu bisa teman-teman saksikan di video link di atas. Jadi ini nanti dipakai untuk pencari atau mencari CBR desain. Kita lanjutkan. Seperti sudah dijelaskan tadi, jadi memang pada grafik yang sama kita juga bisa menggambarkan berat volume kering saat tanah benar-benar menjadi jenuh air atau tidak ada rongga tanah sama sekali yang ada di situ atau gamma zero air void. Rumusnya sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, bisa juga karena saat tanah jenuh, maka dia nilai S atau saturatednya adalah 1 dan nilai E adalah kadar air dikalikan specific gravity. Jadi rumus zero air void juga bisa digantikan dengan rumus specific gravity dikalikan dengan berat volume air dibagi 1 ditambah angka porinya. Ini bisa juga kita gunakan. Berat volume kering setelah pemadatan pada kadar air tertentu W dengan kadar air atau udara A, yaitu A di sini adalah volume udara dibagi volume total dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Ini juga bisa untuk menghitung zero air void di mana rumusnya adalah berat jenis tanah dikalikan 1 dikurangi A tadi yang sudah diungkapkan di depan dikalikan gamma airnya dibagi 1 ditambah kadar air kalikan spesifik gravitinya. Ini juga bisa untuk menghitung zero air void. Baik, kita lanjutkan. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemadatan? Jadi pemadatan tanah di lapangan itu kira-kira yang berpengaruh apa sajakah di sana, yaitu terkait dengan jenis tanah dan gradasinya. Ini berarti dari segi tanahnya. Jadi jenis tanah nantinya akan berpengaruh terhadap gamma Dmax dan kadar air optimumnya. Di sini berdasarkan hasil pengujian, tanah berbutir halus itu membutuhkan air lebih sedikit untuk mencapai kadar W optimumnya. Untuk tanah berbutir kasar membutuhkan air lebih banyak untuk dapat mencapai kadar air optimumnya. Ini bisa kita lihat bersama, di mana pada ilustrasi gambar ini nomor 1 sampai nomor 8 ini menunjukkan gradasi atau jenis tanah mulai dari dia yang paling halus sampai posisi yang paling kasar. Ini di sini adalah lempung, cenderung ke lempung, kemudian yang di paling akhir nomor 8 ini adalah pasir dengan gradasi yang
timpang atau jelek. Dapat kita lihat pada posisi 1 ini, kondisi tanah lempung berpasir dengan gradasi dia yang bagus, itu menunjukkan bahwa kadar air optimum untuk mencapainya dia cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tanah kedua, lempung dengan kepasiran. Begitu juga sampai nanti kita perlihatkan di nomor 8 itu poorly graded sand, yaitu pasir dengan gradasi yang jelek. Ini cenderungnya grafik pemadatannya adalah flat atau datar dengan kondisi didapatkan W optimum itu cenderungnya lebih dibutuhkan banyak air untuk mencapai nilai kepadatan tertentu. Nah, mungkin dari sini dapat kita tarik kesimpulan seperti yang kita sampaikan tadi di atas. Kemudian apalagi yang berpengaruh terhadap pemadatan dari selain jenis tanah dan kemudian gradasi tanah tersebut sendiri, ternyata juga ada pengaruh dari usaha pemadatan atau alat yang digunakan untuk pemadatan. Energi kompaksi per unit volume yang digunakan untuk standar Proctor itu bisa kita sajikan dalam rumus sebagai berikut, yaitu energi E adalah jumlah tumbukan dari masing-masing layer dikalikan jumlah dari layernya dikalikan berat dari pemukul atau hammernya dikalikan tinggi jatuh dari pemukul atau hammer dibagi dari volume total dari cetakan. Misalkan jumlah tumbukan tadi masing-masing lapis adalah 25, dikalikan jumlah layernya ada 3, kemudian berat hammernya seperti ini, tinggi jatuhnya ada 30,5 cm dibagi dengan volume dari cetakan sehingga didapatkan energi tumbukannya adalah 594 kN per meter kubik. Ketika penambahan energi meningkat, maka gamma Dmax juga akan meningkat dan kadar air optimum akan menurun. Nah, ini berdasarkan hasil beberapa percobaan dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Ini adalah grafik pemadatan dari beberapa jenis tanah yang sama yang digunakan dengan kadar air yang sama, akan tetapi dimodifikasi adalah usaha pemadatan atau berat pemukul dari yang digunakan hammer untuk memadatkannya. Dapat kita lihat untuk pemadatan dengan usaha yang lebih rendah atau lebih kecil usaha atau energi berat palunya, maka kepadatan keringnya didapatkan juga lebih rendah dibandingkan dengan jika dia semakin tinggi usaha pemadatan yang dilakukan dengan menambah berat pemukul atau tinggi jatuh pemukul tadi. Nah, ini menunjukkan memang penambahan energi yang akan semakin tinggi atau meningkat, maka gamma Dmax yang akan didapatkan akan juga semakin meningkat dan kadar air yang digunakan optimumnya menurun. Jadi dapat kita simpulkan juga semakin besar energi pemadatan akan membuat hasil padat atau berat kering pemadatan mendekati dari zero air void-nya. Oke, kita lanjutkan. Untuk modified Proctor test, jadi sebenarnya intinya adalah sama dengan standar Proctor test cara untuk melaksanakan prosedur ujinya, hanya yang dibedakan adalah berat dari hammer atau tumbukannya, kemudian tinggi jatuhnya, dan jumlah lapisan untuk membentuk sampel tadi. Beratnya di sini untuk modified Proctor test yaitu menggunakan hammer seberat 4,54 kg. Jumlah tumbukannya sama 25 tumbukan per layer, akan tetapi tinggi jatuhnya di sini adalah 45,72 cm. Jumlah dari lapisan atau sampel yang digunakan adalah sebanyak 5 lapis, berbeda dengan standar tadi adalah menggunakan 3 lapis tumbukan. Nah, di sini dapat kita perbandingkan untuk membentuk kurva ini sama, kita bisa menggunakan cara dari standar Proctor test, kita plotkan, namun jika
kita perbandingkan antara pemadatan menggunakan standar Proctor test dan pemadatan menggunakan modified Proctor test, dapat kita lihat bahwa berat kering maksimum yang didapatkan ternyata kepadatannya lebih tinggi dari modified Proctor test dibandingkan standar Proctor test. Ini senada dengan yang sudah kita sampaikan di depan tadi, bahwasanya karena adanya peningkatan usaha pemadatan, maka hasil uji juga akan meningkatkan gamma D atau berat volume kering maksimumnya dan akan menurunkan dari kadar air optimumnya. Itu untuk modified Proctor test. Prosedur ini mengacu pada ASTM D1557 atau ASTO T180. Sedangkan kalau dari segi yang lain untuk faktor yang mempengaruhi yaitu terkait dengan karakteristik dari berbagai tanah untuk pemadatan. Jadi karakteristik ini hubungannya tadi dengan butiran tanahnya. Kira-kira seperti apakah perbedaan karakteristik dari dua jenis tanah yang kita ketahui ada, yaitu tanah kohesif dan tanah granuler. Tanah kohesif ini sebagai informasi, misalkan sebagai contoh adalah semacam clay ataupun lempung, nah itu yang masuk dalam tanah kohesif. Sedangkan tanah granuler ini cenderungnya berukuran butirannya antara fine sampai medium, ini biasanya berbutirannya kita bisa lihat dan kita bisa rasakan apabila kita genggam. Ini contohnya seperti tanah pasir. Nah, kira-kira apakah karakteristik dari masing-masing tanah ini? Jadi pertama, untuk tanah kohesif dia memiliki ikatan yang kuat akibat tarikan antar molekul. Bersifat plastis ketika basah dan dapat diremas, namun dapat mengeras saat kering. Jadi ini karakteristik tanah kohesif. Kadar air yang tepat sangat kritikal untuk memadatkan tanah jenis ini. Jadi yang sangat berpengaruh di sini adalah kadar airnya. Karena penambahan kadar air yang berlebihan dari kadar optimum sangat mempengaruhi dari kepadatan tanah. Yang dia tanah akan cenderung drop apabila kelebihan penambahan kadar air di atas kadar air optimumnya. Sedangkan tanah granuler itu dia akan mencapai kerapatan atau kepadatan maksimumnya pada saat kering total dan keadaannya jenuh. Nah, ini cenderungnya dia tidak terpengaruh banyak oleh kadar air optimum dan kepadatan itu diperoleh akibat adanya pengurangan jarak antar partikel tanah sehingga menimbulkan gesekan dari partikel antar partikel tanah tersebut sendiri. Kurva pengujiannya cenderung relatif lebih datar atau flat seperti yang kita sampaikan di slide sebelumnya. Beberapa penjelasan karakteristik tanah yang sudah dijelaskan di slide berikutnya mungkin dapat kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi di sini ada tanah granuler, yaitu sebagai contohnya kita anggap di sini ada pasiran, tanah kepasiran. Kemudian untuk tanah kohesif di sini kita berikan sampel misalkan tanah lempung. Secara penampakan atau bentuknya dapat kita lihat bahwa tanah granuler atau tanah berpasir ini, berbutir ini, dia cenderungnya dapat dilihat butiran itu dengan menggunakan mata telanjang. Kemudian ketika dirasakan atau diambil dengan tangan juga terasa di sela-sela jari kita. Sedangkan untuk tanah kohesif ini butirannya tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, kemudian ketika kita ambil dengan tangan, kita remas, itu butirannya terasa halus. Bagaimana dengan pencampuran dengan air? Ketika tanah granuler kita campur dan kita mix atau kita tambahkan air, kita campurkan dengan tangan, ketika kita berhenti menyampurkan maka mereka akan berpisah antar butiran-butirannya. Sedangkan pada tanah kohesif, ketika kita tambahkan air dengan tanah, kemudian kita campurkan dengan tangan, mereka akan bercampur dan kemudian tidak akan terpisah setelah itu. Kemudian kondisi pada saat basah seperti apa? Jadi mereka untuk tanah
granuler itu cenderung terpisah satu dengan yang lain dan tidak ada plastisitas atau hubungan antar partikelnya. Tapi kalau untuk tanah kohesif cenderungnya dia adalah plastis dan bersatu atau menempel antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kondisi pada saat kering seperti apa? Dia cenderungnya tanah akan getas pada saat dia kondisi kering. Tapi untuk tanah kohesif, tanah cenderungnya memiliki kekuatan yang lebih ketika dia kering dan dia tidak mudah untuk dipadatkan dan penguapan airnya juga cenderung lebih ringan. Mungkin ini beberapa penjelasan terkait dengan pemadatan tanah secara teoritis dan pengujiannya. Oke guys, sampai di sini penjelasan kita terkait dengan materi pemadatan tanah secara teori dan laboratorium. Untuk pemadatan tanah di lapangan bisa kita saksikan di part 2 yang juga akan kita upload di channel ini. Silahkan bila ada komentar, pertanyaan, komen di kolom di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share bila kalian merasa bermanfaat. Stay smart, stay safe, and stay healthy. Thank you atas perhatiannya. Salam dari saya Mas Dosen. See you next video tutorial. Bye.